Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silakan Diva, Lisna. Bagaimana kabarnya? Baik Bu. Sebelumnya, apakah kalian tahu kenapa kalian berdua Ibu panggil ke ruang BK hari ini? Ya tahu Bu. Jadi Ibu melihat akhir-akhir ini kalian berdua seperti sedang saling menjauhi satu sama lain. Apakah yang Ibu katakan benar? Benar Bu, tapi saya tidak merasa menjauhi Lisna Bu. Tapi saya juga tidak merasa menjauh dari Diva Bu. Justru saya merasa Diva yang menjauhi saya Bu. Baik Lisna, Diva, Ibu ingin mencoba membantu kalian berdua melalui proses mediasi. Apakah kalian berdua berminat? Baik Bu, boleh. Saya ingin menyelesaikan masalah ini dengan baik. Baik, jadi kalian berdua setuju ya untuk menyelesaikan masalah kalian melalui layanan mediasi ini? Mediasi bisa menjadi sarana yang baik untuk membantu menyelesaikan perbedaan ini. Dalam mediasi, kita akan mencoba mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan antara kalian berdua. Apakah kalian setuju untuk mencoba mediasi ini? Tapi bagaimana Bu jika saya dan Lisna tidak dapat mencapai kesepakatan melalui mediasi? Jadi, jika kalian tidak mencapai kesepakatan melalui mediasi, itu tidak berarti kegagalan ya Diva. Mediasi bersifat sukarela. Artinya, kalian berdua memiliki kebebasan untuk menerima atau menolak solusi yang diajukan. Namun, dengan adanya mediasi, setidaknya kalian telah mencoba menyelesaikan masalah dengan cara yang konstruktif. Jika tidak berhasil, kita masih dapat mencari alternatif lain atau melibatkan pihak lain yang bisa membantu. Baik, saya mengerti. Saya tertarik untuk mencoba mediasi ini. Saya juga ingin tahu, Ibu apakah ada aturan atau panduan yang harus kami ikuti dalam mediasi ini? Tentu ya Diva, dalam mediasi ini kita akan mengikuti beberapa aturan komunikasi yang baik seperti mendengarkan dengan aktif, menghormati pendapat satu sama lain, dan mencari solusi yang saling menguntungkan. Jika kalian memiliki kekhawatiran tambahan atau hal lain yang ingin kalian sampaikan, jangan ragu untuk memberitahu Ibu ya. Baik Ibu. Baiklah, langkah pertama adalah membuat kontrak mediasi. Dalam kontrak ini kita akan menetapkan aturan-aturan yang harus diikuti oleh kedua belah pihak selama proses mediasi. Misalnya, kita bisa menetapkan bahwa kita akan saling mendengarkan dengan baik, tanpa menyela, menghormati pendapat satu sama lain, dan mencari solusi yang adil. Apakah permasalahan kita akan diketahui oleh siswa lain Bu? Baik, dalam layanan mediasi ini kita memegang asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan menjamin semua data-data atau informasi yang terkait dengan masalah kalian. Bagaimana Pak, kamu paham? Paham Bu. Baik, kita mulai mediasi kita hari ini. Aturan pertama adalah kita akan mendengarkan dengan aktif saat salah satu dari kalian berbicara. Kita harus memberikan waktu dan ruang bagi yang berbicara untuk menyampaikan pendapatnya tanpa gangguan. Aturan kedua, kita akan saling menghormati dan menghargai pandangan dan perasaan masing-masing. Jika ada hal lain yang ingin ditambahkan atau diubah dalam aturan ini, kalian bisa menyampaikannya ya. Kalau aturannya sudah baik ya Bu. Saya juga setuju dengan aturan yang ada Bu. Terima kasih atas kerjasamanya Lisna, Diva. Dalam proses mediasi nanti, saya akan bertindak sebagai mediator netral yang akan membantu kalian berkomunikasi dengan baik. Saya berharap dengan adanya mediasi ini, masalah antara Lisna dan Diva dapat terselesaikan secara positif. Terima kasih Bu, saya juga berharap hal yang sama. Bagus, sekarang mari kita dengarkan satu sama lain dengan baik. Diva, apa yang ingin kamu sampaikan tentang masalah ini? Jadi gini Bu, kita berdua sudah sahabatan, tapi
Tapi saya tidak tahu, akhir-akhir ini saya merasa Lisna menjauhi dari saya. Seperti misalnya di kelas saya duduk sampingan, tapi sekarang Lisna selalu duduk jauh dari saya. Saya sendiri tidak tahu Bu, kenapa Lisna bersikap seperti itu. Baik, sekarang giliran kita mendengarkan penjelasan dari Lisna ya. Bagaimana Lisna pendapat kamu? Jadi benar Bu, sebenarnya saya menjaga jarak dari Dipa karena Dipa itu menjelek-jelekan saya di belakang Bu. Padahal saya tidak pernah ada masalah sebelumnya dengan Dipa. Saya tidak menjelek-jelekan Lisna kok Bu. Oke, sekarang Ibu tanya Lisna. Lisna tahu dari mana kalau Diva ini menjelek-jelekan kamu di belakang? Ada yang kasih tahu ke saya Bu. Tapi bisa saja orang itu berbohong Bu karena nggak suka dengan saya. Oke, sekarang Ibu mau tahu siapa orang yang bilang ke kamu, Lisna? Kamu gak usah takut, Ibu gak akan memanggil orang itu. Sena Bu yang bilang ke saya. Sena bilang katanya Dipa ngomongin saya. Dia bilang katanya kalau ada tugas kelompok itu saya jarang ikut kerja. Padahal saya selalu ikut kerja kok Bu kalau ada tugas kelompok. Sekarang Ibu mau tahu dari Diva ya, dan Ibu harap Diva jujur ya di sini. Gimana Diva? Apa benar kamu bilang seperti itu ke Sena? Ya Bu, benar. Benar kan Bu? Sekarang Ibu mau tahu dari Diva. Kenapa Diva bisa bilang seperti itu? Jadi kalau ada tugas kelompok, kita tuh selalu sekelompok Bu. Tapi waktu kita kerja kelompok pelajaran bahasa Indonesia, kemarin saya ngerasa Lisna nggak membantu kita nyelesain tugasnya Bu. Tapi saya cari referensi dari jurnal yang sama Bu. Terus kemudian saya juga membuat kesimpulan untuk di dalam laporan itu. Oke. Sekarang Ibu mau tahu dari Lisna dulu ya. Waktu tugas kelompok pelajaran bahasa Indonesia itu, kamu kebagian ngerjain tugas apa? Saya kebagian ngerjain cari referensi dari jurnal Bu. Terus saya juga buat kesimpulan buat isi di dalam laporannya itu Bu. Kenapa Diva bisa bilang kalau Lisna itu tidak bantu apa-apa dalam pengerjaan tugas kelompok tersebut? Jadi setiap kita lagi bahas tugas di grup, Lisna tuh selalu diem aja Bu, tidak pernah komentar apa-apa. Ketika kita sedang sibuk bahas tentang pengerjaan laporan, Lisna tuh selalu diem saja Bu. Oke, sekarang kita dengar penjelasan dari Lisna ya. Silakan Lisna. Gini Bu, jadi minggu kemarin itu saya sibuk ngurusin mama saya yang sedang sakit Bu. Jadi saya jarang megang HP, tapi saya juga chat ketua kelompoknya itu kok Bu. Saya juga minta buat dikasih tugas. Terus ketua kelompoknya itu ngasih tugas saya buat cari beberapa referensi dari jurnal yang membuat kesimpulan itu Bu tugasnya. Lisna, Ibu mau tanya. Waktu kemarin itu Lisna menjelaskan keadaan tersebut ke semua anggota kelompok atau hanya ke ketua kelompok saja? Cuma ke ketua kelompoknya aja Bu, karena saya merasa ini urusan pribadi. Oke, sekarang kita tahu alasannya kenapa Lisna jarang ikut membahas terkait tugas di grup, karena mengurus mamanya yang sedang sakit. Dan kita juga tahu alasan kenapa Diva bisa beranggapan bahwa Lisna tidak membantu apa-apa dalam penyelesaian tugas. Sekarang Ibu memberikan Diva kesempatan berbicara. Silakan Diva. Baik Bu, saya sadar kalau saya salah karena sudah menuduh Lisna dan menjelekkan dia, tapi juga tidak seharusnya dia menjauhi saya Bu. Saya jaga jarak juga karena saya masih kesel Bu, karena Dipa ngomongin saya di belakang kan. Kalaupun Dipa ada di posisi saya pun, saya juga yakin kalau Dipa bakal bersikap yang sama ke saya gitu Bu. Oke, Diva, Lisna. Jadi di sini kalian hanya saling salah paham dan sama-sama terbawa emosi. Sekarang Ibu ingin tahu apakah kalian berdua sudah sadar akan kesalahan masing-masing? Sadar Bu. Lisna, Ibu mau tanya, kamu tahu kesalahan kamu apa? Saya tahu Bu karena saya menjauhi Dipa. Sekarang Diva, kamu tahu kesalahan kamu apa? Saya salah karena menjelekkan Lisna di belakang Bu. Bagus Lisna, Diva. Kalian sekarang sadar akan kesalahan masing-masing. Sekarang Ibu ingin memberikan solusi. Pertama untuk Diva. Kedepannya Ibu harap jika Diva mempunyai sudut pandang yang berbeda kepada Lisna, Diva bisa bicara langsung kepada Lisna untuk menanyai kejelasannya.
tidak melalui orang lain, karena akan menimbulkan kesalahpahaman seperti ini. Bagaimana, Dipa? Apa kamu setuju dengan pendapat Ibu? Iya Bu, setuju. Oke, bagus. Sekarang Lisna, Ibu paham kondisi kamu saat itu. Tapi alangkah lebih baiknya jika kamu menjelaskan alasan kamu kepada semua anggota kelompok agar tidak terjadi kesalahpahaman seperti ini. Ibu yakin jika kamu menjelaskan keadaan kamu kepada semua anggota kelompok, mereka pasti paham dan akan mengerti. Dan jika kamu mengetahui kebenaran bahwa Diva menjelek-jelekan kamu di belakang, sebaiknya kamu menanyakan kebenaran tersebut langsung ke Diva. Jangan menjadi Diva karena permasalahan ini. Bagaimana Lisna? Apa kamu setuju dengan pendapat Ibu? Setuju Bu. Dalam mediasi ini kita telah melihat betapa pentingnya komunikasi yang baik dan saling mendengarkan. Selain itu, ada beberapa langkah yang dapat kalian terapkan untuk mengatasi konflik dengan lebih efektif. Apakah kalian berdua tertarik untuk mempelajari cara-cara tersebut? Tentu saja Bu, kami ingin belajar bagaimana mengatasi masalah dengan cara yang lebih baik di masa depan. Iya Bu, kami berdua ingin menjadi lebih baik dalam menyelesaikan konflik agar hubungan persahabatan kami tetap baik. Pertama-tama, penting untuk mengidentifikasi masalah dengan jelas. Ketahui apa sumber perselisihan atau ketegangan yang muncul antara kalian berdua. Setelah itu, cobalah untuk melihat situasi dari sudut pandang orang lain. Mencoba memahami perasaan dan perspektif orang lain dapat membantu membangun empati dan pengertian yang lebih baik. Jadi kita harus saling mencoba memahami perasaan kita satu sama lain ya Bu. Benar sekali Lisna. Langkah selanjutnya adalah mencari solusi bersama. Berdiskusilah dengan tenang dan cari cara untuk mengatasi masalah tersebut. Pertimbangkan opsi-opsi yang ada di pikiran dan pikirkan dampak dari setiap opsi tersebut. Tujuannya adalah mencari solusi yang saling menguntungkan dan dapat diterima oleh kalian berdua. Jadi kita harus mencari jalan tengah yang bisa memuaskan kedua belah pihak ya Bu. Betul, Diva. Menemukan jalan tengah atau solusi kompromi adalah salah satu cara yang efektif untuk mengatasi konflik. Tapi ingatlah, kompromi bukan berarti mengorbankan nilai-nilai atau kepentingan penting. Ini tentang menemukan solusi yang adil dan saling menguntungkan bagi kalian berdua. Kami akan mencoba untuk mencari solusi yang saling menguntungkan Bu dan adil bagi kami berdua di masa depan kita nanti. Bagus Lisna. Terakhir, setelah menemukan solusi yang disepakati, penting untuk mengkomunikasikan kesepakatan tersebut dengan jelas. Buatlah kesepakatan tertulis jika perlu. Hal ini akan membantu menghindari kesalahpahaman di masa mendatang dan memberikan panduan yang jelas untuk melangkah lebih maju. Jadi kami harus membuat kesepakatan tertulis ya Bu, agar kami memiliki panduan yang jelas dalam menjaga hubungan kami. Betul Diva, kesepakatan tertulis bisa menjadi acuan dan meningkatkan kalian berdua tentang komitmen yang telah dibuat. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, Ibu yakin. Sekarang Ibu ingin tahu, sudah berapa lama kalian ini bersahabat? 4 tahun Bu. 4 tahun ya? Sudah cukup lama ya? Kan sayang kalau persahabatan kalian ini menjadi hancur karena hanya masalah seperti ini. Dari mediasi kita hari ini, kita bisa tahu pentingnya untuk mengungkapkan perasaan dengan jelas dan tanpa memprovokasi. Ya Bu, saya menyadari pentingnya komunikasi dalam hal apapun. Bagus Diva. Sekarang setelah kita melakukan proses mediasi dan mencari solusi yang baik, Ibu ingin membawa kalian ke tahap penting selanjutnya, yaitu saling meminta maaf satu sama lain. Apakah kalian berdua siap untuk melakukannya? Iya Bu, saya siap untuk meminta maaf kepada Lisna atas kata-kata yang mungkin telah menyakiti perasaannya. Saya juga siap meminta maaf Bu kepada Diva jika sikap saya telah menyakiti atau membuat Diva merasa gak nyaman. Itu adalah langkah yang baik Diva, Lisna. Saling meminta maaf adalah bagian penting dari proses penyelesaian konflik dan memperbaiki hubungan. Diva, apakah kamu bisa mulai dengan meminta maaf duluan kepada Lisna?
Tentu Bu Isna, maafin saya ya atas kata-kata yang saya ucapkan dengan emosi yang tidak terkontrol. Saya menyadari bahwa itu tidak pantas dan menyakiti perasaan kamu. Ya makasih ya Diva. Aku juga minta maaf sama kamu karena sikap aku yang kemarin mungkin kurang pantas dan bikin kamu gak nyaman. Itu adalah langkah yang baik. Ibu melihat bahwa kalian berdua telah memperlihatkan keberanian dan kedewasaan dalam meminta maaf satu sama lain. Ini adalah langkah penting untuk memulihkan hubungan kalian. Apakah kalian berdua merasa lega setelah meminta maaf? Ya Bu, saya merasa lebih lega sekarang setelah meminta maaf kepada Lisna. Saya berharap kita bisa melanjutkan persahabatan kita dari titik ini. Saya juga merasa lega Bu. Sekarang kita bisa melangkah maju dan memperbaiki hubungan persahabatan kita. Ibu senang mendengarnya. Selanjutnya, mari kita bersama-sama membangun kesepakatan bersama tentang bagaimana kita akan mengatasi konflik di masa depan, serta bagaimana kita akan menjaga komunikasi yang baik dan menghormati satu sama lain. Dengan adanya kesepakatan ini, kita dapat mencegah terulangnya konflik serupa dan menciptakan lingkungan yang harmonis. Saya setuju Bu, kita bisa membuat kesepakatan bersama agar kita itu dapat menjaga hubungan kita dan menghadapi konflik ini dengan cara yang lebih baik. Saya juga setuju Bu, kami berdua harus bekerja sama untuk menjaga komunikasi yang baik dan menghormati perasaan masing-masing. Hebat Lisna, Diva. Ibu bangga dengan kemajuan yang kalian tunjukkan. Dengan kemajuan yang kalian tunjukkan ini. Terakhir, ingatlah bahwa persahabatan adalah hal yang berharga. Setiap konflik atau perbedaan pendapat dapat menjadi peluang untuk tumbuh dan memperkuat hubungan kalian. Dalam mediasi ini, kita sudah mencari solusi yang saling menguntungkan satu sama lain dan adil bagi kalian berdua, sehingga persahabatan kalian bisa tetap kokoh. Iya Bu. Sesi mediasi kita sudah mendekati akhir. Ibu sangat mengapresiasi kerja keras dan kerjasama kalian berdua selama proses ini. Kalian berdua telah berhasil menyelesaikan perbedaan pendapat dan menemukan solusi yang dapat diterima oleh kalian berdua. Apa perasaan kalian saat ini setelah melalui proses mediasi? Saya merasa lega Bu, sama senang. Saya merasa beban dan ketegangan yang sebelumnya di antara kita berdua ini sudah berkurang, dan juga saya berharap kita bisa melanjutkan persahabatan kita dengan lebih baik lagi. Saya juga merasa lega dan senang Bu. Saya merasa kami telah mengatasi masalah dengan cara yang baik dan saling menghormati. Saya berharap kita belajar dari pengalaman ini dan menjadi lebih baik sebagai teman. Ibu senang mendengarnya Lisna, Diva. Proses mediasi ini telah membantu kalian berdua untuk memahami satu sama lain dengan lebih baik dan menyelesaikan konflik dengan cara yang konstruktif. Ibu harap kalian berdua dapat melaksanakan kesepakatan ini dengan penuh komitmen dan integritas. Jika di masa depan ada permasalahan yang sulit diselesaikan, ingatlah bahwa kalian berdua bisa mencari bantuan dari pihak ketiga, seperti ibu atau orang dewasa yang bisa membantu. Terakhir, ibu ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian. Kami juga ingin berterima kasih Bu, karena Ibu melalui layanan mediasi ini hubungan kita bisa lebih baik dan permasalahan kami terselesaikan Bu. Ya, sama-sama. Jika ada yang ingin dibicarakan lagi, jangan sungkan untuk menemui ibu lagi ya. Baik, sekali lagi terima kasih banyak ya Bu. Kami izin pamit ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.